Nanti yang nggak bisa hadir, bisa ngikutin. Saya siapkan materinya untuk bisa dilihat. Sekarang bisa ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas kesabarannya menunggu materi yang kita siapkan pagi ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas kemaklumannya gitu ya. Ini saya coba itu untuk berkeras gitu ya, berkeras seperti apa namanya seorang induk burung gitu ya, yang ingin agar anak-anaknya itu bisa terbang, itu bisa dilepas tuh di udara itu ya, berjembalikan tuh di udara. Tapi dia belajar mulai kepakkan sayapnya itu untuk kemudian bisa semakin kuat gitu ya. Nah, saya itu bermimpi kalian semakin kuat ya, jangan semakin cengeng, tapi harus semakin kuat, semakin fight, ya semakin fight, gitu ya. Dan hambatan itu bukan sebagai sebuah ancaman yang akan menghancurkan, tapi sebagai sebuah challenge, ya sebuah tantangan gitu yang harus kita selesaikan, kita hadapi. Oke, kita judulnya proses menemukan ide, dan kebetulan juga kita kaitkan dengan kenapa sih kita penting untuk mempelajari studi kelayakan, ya. Oke, tapi video saya nggak kelihatan ya? Videonya enggak, Pak. Videonya nggak kelihatan ya? Nggak muncul, Pak. Oke lah, kalau video nggak terlalu penting lah ya, yang penting suara dan tayangan ya. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Oke lah, oke, dimaklumi juga ini karena keterbatasan. Oke, nah seperti biasanya ya, saya sudah siapkan materinya, jadi bisa dibaca. Bahkan jauh sebelum kita kuliah pada pagi hari, sebetulnya kalian bisa unduh materinya, ya. Tidak hanya di e-learning-nya Gici, tapi juga di e-learning punya saya sendiri di bagioconsulting.com. Itu ada materi saya di situ, ya. Ada diktat. Juga kalian sebetulnya kalau ada kemauan bisa dapatkan bukunya, karena di situ sebetulnya materi-materi itu tersedia, gitu ya. Bisa diperoleh secara cuma-cuma, maupun kalau kalian ingin dapatkan bisa beli di Shopee. Ketik aja studi kelayakan gitu Ahmad Subagio, di situ dijual ya sama Gramedia lewat Shopee. Nah, kalau ingin dapat diktat juga bisa diunduh juga gitu ya. Video-video saya juga ada gitu. Jadi sebetulnya kalau mau gitu ya, mau belajar ya, materi-materi itu tersedia gitu ya. Persoalannya adalah challenge tadi. Kita mau hadapi challenge atau ya kita hanya sekedar mau terima apa adanya. Itu tergantung kepada, depend on yours. Depend on you. Oke, kembali lagi kita saya selalu lakukan tes pemahaman dalam rangka untuk mengevaluasi ya kita belajar, biar kita ada tahu progres kita di mana kita belajar gitu ya. Kemudian kadang saya kasih penugasan agar kalian semakin dalam dan semakin memahami tentang beberapa case gitu ya. Ya, saya berharap juga nanti kalian sudah mulai menulis tentang ide-ide yang nanti akan kalian kembangkan di dalam sebuah penugasan terstruktur. Nanti di akhir dari mata kuliah kita ini kalian bisa sajikan dan bisa presentasikan bagaimana ide Anda itu muncul dan kemudian Anda susun dalam sebuah studi kelayakan, ya, dalam sebuah kertas kerja yang nanti kalian bisa ikuti tahapan demi tahapan untuk bisa mendeskripsikan ide-ide itu menjadi sebuah kenyataan, ya. Nah, tentunya kita nggak akan mungkin bisa menulis ya tanpa ada ide atau gagasan gitu. Makanya awal kali kita akan memulai dari sebuah bisnis itu berawal dari sebuah ide atau gagasan, ya, idea. Nah, idea ini kita bisa dapatkan dari berbagai sumber sebetulnya ya. Jadi tidak hanya kemudian kita memaksakan diri untuk berpikir keras sendirian di dalam kamar, kita merenung dan bermimpi gitu, tapi kita bisa lakukan banyak hal. Nanti kita akan ketahui beberapa cara untuk bisa mendapatkan ide itu. Kemudian juga setelah itu selesai, jangan kemudian berhenti. Jadi kalau ide itu hanya Anda tulis dan Anda mimpikan, tidak akan punya berdampak apapun terhadap diri kita dan lingkungan kita. Ya, dalami dulu ide itu. Ya, Anda lakukan research. Ya, Anda lakukan
pemahaman secara lebih baik lagi atas suatu ide Anda itu. Ya, lihatlah dari berbagai aspek dan perspektif. Karena kita sekolah bisnis, saudara sekalian, kita kan business school ya, sekolah bisnis. Jadi lakukan cara-cara secara struktur ya, secara terstruktur dan sistematis gitu ya. Jangan meloncat-loncat ya. Loncat-loncat itu boleh-boleh saja gitu ya, tapi kalau kita sudah punya pengalaman gitu ya. Tapi kalau kita belum punya pengalaman, lakukan secara sistematis, terstruktur sehingga kita bisa mengendalikan ide kita dengan baik gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi. Nah, proses penelitian dan evaluasi itu sebetulnya ada dalam studi kelayakan ya. Jadi kita melakukan research, kemudian kita mengevaluasi ya, melakukan assessment, melakukan valuation. Setelah itu baru kemudian kita laksanakan ya. Baru kemudian setelah itu kita laksanakan. Tapi sebelum kita laksanakan, bikinlah timeline rencana ya, sehingga kita tadi punya komitmen terhadap waktu, kita punya batasan dan target gitu ya, sehingga ide kita itu tidak kemudian menguap gitu ya, tapi kita bisa lakukan secara step by step ya, secara step by step. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana sumber ide itu gitu ya, dari mana sumber ide itu? Kita bisa baca ya, banyak bacaan yang menginspirasi ya, banyak bacaan yang kemudian bisa memberikan kepada kita wawasan baru gitu. Ada juga yang kemudian memberikan suatu inisiatif ya, stimulus rangsangan untuk kemudian kita melakukan sesuatu hal yang positif dan sebagainya gitu. Membaca menjadi salah satu instrumen tools kita untuk bisa mengeluarkan dan merangsang gagasan muncul gitu. Yang kedua adalah research ya. Riset itu jangan diartikan seperti halnya menyusun skripsi yang begitu sangat ketat sekali gitu ya. Studi atau riset itu bisa dilakukan dengan banyak cara, dari yang paling sederhana. Dari yang paling sederhana adalah observasi, yang melakukan pengamatan. Kita mengamati di lingkungan kita mengamati apa yang terjadi perubahan di suatu lingkungan tertentu, di wilayah tertentu misalnya. Kita akan bisa mendapatkan di situ ide atau gagasan baru. Kemudian kita bisa lakukan traveling atau muhibah, kita bisa mendapatkan insight ya, ketika misalnya kalian jalan-jalan ke suatu kota, kemudian kalian menemukan di situ ada sesuatu yang menarik, misalnya ada bisnis kuliner misalnya, atau kalian menemukan keterampilan masyarakat lokal, atau di situ ada local wisdom yang kemudian muncul menjadi sebuah objek ekonomi yang produktif ya. Misalnya kalian temukan destinasi wisata misalnya dari suatu wilayah yang tadinya tidak orang mengenal, kemudian semuanya jadi mengenal dan kemudian orang datang, dan di situ hiduplah pertumbuhan ya. Disitulah kemudian ada muncul kegiatan dan dinamika perekonomian lokal yang muncul dari suatu destinasi wisata misalnya. Kalian bisa dapatkan banyak insight ya dari kegiatan traveling, asal kita memang berniat ya untuk ingin tahu ya. Tapi kalau kita hanya sekedar hanya sekedar suka-suka atau hanya sekedar happy saja ketika kita melakukan sebuah traveling ya sampai di situ aja kita dapatkan gitu ya. Tapi ketika kemudian kita memiliki business feeling gitu ya, business feel kita, sense of business kita muncul, maka kita akan bisa dapatkan manfaat lebih dari sekedar jalan-jalan dan suka-suka, hura-hura misalnya ya. Nah, hal lain misalnya kegiatan mengikuti kegiatan ilmiah. Kita bisa lihat ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan riset laboratorium yang dilakukan dari berbagai perguruan tinggi, itu berhenti hanya sampai pada tataran studi atau riset saja, tapi tidak kemudian sampai muncul menjadi aktivitas komersial gitu ya, yang bisa menghasilkan dan mengenerate revenue income bagi para penemunya atau bagi masyarakat. Nah, sebetulnya ide-ide yang muncul di perguruan tinggi itu banyak sekali yang luar biasa, yang bagus gitu ya. Cuma persoalannya Anda ada punya keberanian ya untuk menerjemahkan, kemudian mengimplementasikan dalam konteks
applied ya, applied business ya, dalam aplikasi bisnis gitu. Nah, itu juga sebuah tantangan. Nah, kalian sebagai sekolah bisnis mungkin tidak harus dituntut untuk riset laboratori ya, laboratory research ya, tapi kalian bisa dapatkan ide-ide itu dari laboratorium orang lain yang bisa dilakukan komersialisasi ya. Kemudian browsing and searching. Ya, kalian juga bisa melakukan search dari Google Search atau dari manapun ketika di situ ada hal-hal baru yang menarik dan kemudian menginspirasi kita dalam sebuah gagasan bisnis misalnya. Nah, saudara sekalian, tahapan dalam penemuan ide ini kita bisa lihat dari kita bisa pilih ya, tergantung pada 3 faktor. Pertama, ide itu cocok nggak dengan apa namanya kata hati kita. Itu penting juga karena kalau kita nggak ada passion, kita nggak ada rasa ingin tahu dan suka, maka kita akan lelah ya, kita akan merasa capek gitu. Kita harus ikuti dengan passion kita, dengan rasa suka kita, sehingga rasa lelah tadi akan menjadi hilang ya dengan karena kita menyukainya. Mampu melibatkan diri dalam hal yang bersifat teknis ya, jangan hanya sekedar kita suka. Tapi berani enggak kita mulai lakukan hal-hal yang teknis ya. Misalnya kalau kalian misalnya ada lihat bisnis kuliner yang bagus di suatu daerah hasil dari muhibah atau traveling tadi misalnya. Kemudian kalian bisa enggak ya mengkontekstualisasikan gitu ya dalam sisi teknis misalnya di sana ada jualan handicraft misalnya dari daerah lokal itu. Bisa nggak kita di daerah kita misalnya munculkan handicraft ya, hasil karya-karya masyarakat lokal yang kemudian dikomersialisasikan ya, sehingga apa namanya muncul market baru ya, pasar baru. Ya, pasar baru yang kita desain, yang kita bisa provide ya untuk masyarakat sasaran pasar tertentu misalnya. Nah, kemudian ada keyakinan nggak ya bahwa itu akan bisa menghasilkan laba. Jadi kalau hanya sekedar suka dan kemudian kita bisa juga melakukan secara teknis, tapi kalau kemudian tidak mampu menghasilkan laba, pastinya tidak akan sustain ya, tidak akan berkelanjutan gitu. Nah, itu penting sekali, ada 3 faktor yang kita akan bisa mampu mengimplementasikan ide dan gagasan kita. Dan kemudian itu bisa sustain sampai kemudian kita mampu menghasilkan laba ya. Nah, identifikasi kesempatan berusaha dilakukan dengan apa? Kita bisa juga melakukan dengan cara mempelajari impor ya. Sebetulnya negara kita itu impor apa saja. Nah, ketika negara kita impor, saudara sekalian, artinya bahwa kegiatan produksi di lokal, produksi di dalam negeri tidak mampu memenuhinya. Berarti artinya apa? Bagi seorang yang memiliki sense of business itu menunjukkan kepada kita bahwa ada permintaan yang tidak terpenuhi. Kalau ada permintaan yang tidak terpenuhi, artinya ada peluang bisnis di situ. Kenapa sih harus impor? Kenapa kita produksi sendiri misalnya? Ya, pertama itu kalian bisa lakukan. Yang kedua, menyelidiki materi lokal. Bahwa di semua daerah, di semua wilayah itu memiliki keunggulan. Ada keunggulan masing-masing, saudara sekalian. Jadi jangan kemudian mengira kalau di daerah yang misalnya sangat kritis, misalnya daerah itu misalnya tidak mampu menghasilkan sektor pertanian karena dianggap gersang misalnya. Jangan kemudian kita melihat dari sisi kekurangannya. Ternyata di daerah-daerah yang tidak mampu menghasilkan komoditas pertanian itu, ternyata di dalam tanah itu terkandung material mineral yang luar biasa kayanya, gitu ya. Jadi wilayah dimanapun di seluruh pelosok bumi ini Tuhan Maha Adil kasih kepada kita, tergantung kita mau manfaatkan atau tidak. Tergantung jangan sampai kemudian ternyata yang manfaatkan orang lain, gitu ya, orang asing yang manfaatkan itu. Ya, kita tahu Maluku begitu sangat kaya, Sulawesi begitu sangat kaya misalnya. Ya, tapi ternyata nikelnya diolah oleh negara lain misalnya. Nah, ini juga salah satu pembelajaran ya, bahwa materi lokal itu sangat krusial dan bisa menjadi sumber ide untuk kita
lakukan suatu inisiatif bisnis baru. Terus apa lagi? Mempelajari keterampilan tenaga kerja. Jadi ternyata di semua daerah itu punya skill sendiri-sendiri, saudara sekalian. Ya, contoh sederhana misalnya, kalau kita misalnya mau contoh sederhana, kita punya lahan kebun misalnya, nggak usah luas-luas ya, mungkin hanya katakanlah ukuran 100 meter persegi misalnya, kita punya kebun gitu ya. Itu mungkin barangkali kalau kita lihat tidak menghasilkan apa-apa misalnya. Tapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian jalan-jalan ke arah Tangerang atau kalian jalan-jalan di pinggir sepanjang Pantura misalnya, ada daerah-daerah yang belum ada bangunan di atasnya, tanah-tanah itu muncul jadi perkebunan-perkebunan yang sebetulnya juga subur gitu ya, mampu menghasilkan sawi, menghasilkan bayam, menghasilkan, itu ternyata banyakkan karya masyarakat dan orang-orang dari Indramayu dan sekitarnya, gitu ya. Mereka datang ke Jakarta bukan sebagai pekerja, gitu, tapi memanfaatkan lahan kosong, lahan tidur misalnya, dan sangat produktif sekali ya, bisa mereka bisa hidup dari situ. Bahkan saya pernah ketemu ya dengan salah satu di antaranya itu ternyata rumahnya bagus di kampung di Jawa itu ya. Padahal dia di sana nggak punya lahan, dia manfaatkan lahan-lahan yang tidur itu untuk bercocok tanam, bertani. Padahal di kota-kota, di pinggiran kota gitu. Nah, jadi artinya bahwa keterampilan di suatu wilayah itu di situ ada potensi yang sebetulnya terbuka ya untuk bisa kita kembangkan. Lakukan studi industri juga bisa, hubungan antar industri ya, kita mungkin pernah mengenal namanya value chain misalnya ya. Ada business value chains. Jadi ada nilai rantai dalam suatu industri. Kalian kalau lihat berdiri suatu pabrik atau industri tertentu, apa yang terpikir dalam benak kita? Ya, mungkin bagi sementara orang melihat itu hanya suatu gedung yang tidak punya arti apa-apa, itu adalah milik orang lain dan kita tidak bisa ikut serta dalam proses apapun di dalamnya. Tapi bagi seorang yang memiliki sense of business, maka ketika ada berdiri pabrik, maka di situ dia akan berpikir sangat panjang sekali, gitu ya. Dari mulai butuh tenaga kerja, berarti butuh outsourcing. Oh ternyata itu bahan baku, oh ternyata itu misalnya pabrik kecap misalnya. Oh butuh kedelai, oh berarti butuh ada untuk menghasilkan kedelai. Itu perusahaan akan butuh pasokan packagingnya, itu akan butuh pasokan untuk bahan alat pembantunya, gitu ya. Kemudian butuh selain kedelai, ada butuh juga ya. Kalau kalian mungkin ingin tahu lebih dalam, langsung searching aja bahwa kecap itu terbuat dari apa saja, gitu ya. Nah kemudian ternyata di situ butuh yang namanya alat kebersihan. Ternyata di situ butuh pengamanan. Ternyata banyak sekali yang muncul yang kemudian kita bisa ikut serta di dalamnya, gitu ya, dan kemudian kita bisa menawarkan. Jadi sebetulnya hubungan antar industri itu tidak hanya di produksinya saja, sampai ke rantai distribusinya. Ya, itu sampai berpikir, saya kan nggak mampu, saya kan modalnya sedikit. Bahkan sampai memikirkan sampahnya, gitu ya. Itu pabrik itu ada sampah, ada limbahnya misalnya. Itu yang tidak berguna itu bagaimana kita berpikir bisa mengolah limbah-limbah yang ada di pabrik itu misalnya. Sampai ke situnya, itu namanya ide-ide bisnis namanya. Melakukan pengamatan di tempat lain, mungkin dengan cara kita mendapatkan informasi atau hasil pengalaman di industri yang lain sejenis, kita bisa mendapatkan ide-ide yang kemudian kita bisa terapkan atau kita bisa jalankan di dalam suatu wilayah lain. Nah, itu juga menjadi sumber-sumber ide atau bisnis. Nah, saudara sekalian, dalam tahapan penelitian ini sebetulnya studi kelayakan yang kita sedang mau bahas, gitu ya. Nanti kita secara tahap kita akan menerjemahkan ide itu dan kemudian kita harus cari data-data pendukung dan kemudian kita analisa. Yang kemudian kita nilai apakah layak atau tidak, ya. Nah, saudara sekalian, nanti ada tahap evaluasi. Jadi kita nilai apakah layak atau tidak. Kita rekomendasikan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian
tentunya karena banyak sekali yang kita harus lakukan, maka perlu ada urutan ya. Perlu ada urutan yang tahapan-tahapannya itu tentunya membantu kita, mensupport kita agar ide tadi tidak tercacar dan kemudian bisa kita implementasikan. Bagaimana caranya untuk bisa menuangkan suatu ide, memang akan lebih sempurna kalau kemudian kita membentuk sebuah tim ya, tim dari anggota-anggota atau person-person yang memiliki interest yang sama, yang buat sebuah tim manajemen ya. Buat tim manajemen, ide itu bisa kita lontarkan ya kepada rekan kita, kepada sahabat kita, atau kepada mereka-mereka yang memiliki keahlian di bidang itu. Misalnya kita bisa share, kemudian kalau ada kesepakatan bikin sebuah tim. Nah, kalau sudah bikin tim, kemudian bikin rencana. Nah, rencana yang dimaksud adalah tadi ya, membuat business plan, membuat studi kelayakan ya. Nah, kemudian setelah itu baru membuat laporan yang nanti kita akan bisa carikan investor, kita nanti akan bisa carikan bisnis partner, kita bisa lakukan dalam sebuah bisnis matching dan sebagainya, yang nanti sebetulnya tidak harus berhenti gara-gara kita tidak menemukan nanti siapa yang akan melakukan invest ya di dalam bisnis kita ya. Nah, oke, saudara sekalian, mungkin di antara kita tidak pernah membayangkan ya bahwa sebetulnya banyak sekali orang yang punya duit loh, banyak orang yang punya uang, tapi mereka tidak punya ide, nggak punya ide untuk apa ini uang mau digunakan, gitu ya. Jadi ketika kita bisa membuat sebuah studi kelayakan yang bisa kita presentasikan secara baik dan kemudian orang akan menjadi tertarik secara rasional, bukan karena kita pelet gitu ya, bukan karena kita kasih mantra-mantra, bukan gitu, tapi kita bisa presentasikan secara logik ya, secara rasional ya, dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif yang setiap orang pun akan mengakui oh ya benar gitu, oh ya benar gitu. Nah, itulah yang tugas kita nanti yang kita akan lakukan ya. Nah, sebetulnya sih nanti akan terus mengalir ide kita itu, nggak akan berhenti gitu ya. Ya, dari kemudian dapatkan peluang, kita collect data, kita olah, kita analisis, kita kemudian putuskan, kemudian kita implementasikan. Kalau sudah terimplementasi, apakah kemudian ide berhenti? Tidak. Nanti dari ide yang sudah kita laksanakan itu akan muncul ide-ide baru dalam rangka untuk pengembangan. Ya, dalam rangka untuk pengembangan. Makanya di dalam studi kelayakan itu selain ada pendirian usaha baru, ada namanya pengembangan. Ya, nah, pengembangan itu bisa ke pengembangan atau ekspansi bisnis atau pengembangan produk, gitu ya. Jadi ada 3, gitu ya. Bisa mendirikan, bisa pengembangan produk baru, atau kita mengekspan ya, mendirikan kegiatan bisnis yang sejenis ya di tempat lain atau membuka cabang perwakilan, membuka unit bisnis baru itu ya, tapi masih inline dengan core bisnis kita gitu. Itu studi kelayakan seperti itu ya. Oke, saudara sekalian, kita sudah masuk ke dalam pemantapan ya, ke dalam pemantapan. Jadi memang betul sekali bahwa tidak semua ide itu bisa berhasil gitu ya. Dalam berbagai studi, kalau kita lihat di sini, yang bisa berhasil dari 1.750 ide itu ya, ternyata yang memenuhi syarat market hanya 1.000 gitu ya. Kemudian yang kemudian berhasil memenuhi fungsi-fungsi atau kebutuhan dari pasar itu hanya 500 ya. Dan kemudian yang mampu menghasilkan menjadi sebuah produk gitu ya hanya 100. Ya, hanya 100. Dan ternyata gitu ya, yang mampu mendesain dan kemudian launch itu hanya 25. Ya. Artinya apa? Bahwa ya memang di dalam ide-ide itu kemudian tidak langsung kemudian menghasilkan sebuah sebuah hasil gitu ya. Mampu memperoleh sebuah hasil gitu, tapi prosesnya memang panjang gitu ya. Dan kita juga harus survival ya, kita harus survive, kita harus fight. Nah, saudara sekalian,
Ya, mungkin ada yang pernah melihat video ini ya. Video ini pernah ya banyak sekali kita coba. Tapi kita bisa belajar ya bagaimana seseorang bisa menjadi seorang expert atau ahli atau kemudian dia mampu mewujudkan apa yang dia inginkan itu lewat sebuah proses yang panjang ya. Nah, kita bisa kebetulan ini videonya nggak bisa diputar ya karena keterbatasan tadi linknya. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita mau mengcek ya, melakukan list terhadap ide kita ya, list. Kita checklist saja, kita checklist. Jadi kalau kita punya ide, saudara sekalian, kalian bisa melakukan checklist terhadap poin-poin indikator ini. Misalnya gini, produknya apa? Nilai guna dari produk yang kita mau kembangkan, yang mau itu seperti apa? Ya, 1 sampai 5. Kalau 5 berarti mendekati sempurna. Jadi kalau ada produk itu memiliki nilai gunanya sangat tinggi, maka nilainya mendekati 5 gitu ya. Proyeksi permintaannya bagaimana? Ya, kira-kira bisa menghasilkan keuntungan atau tidak? Jalur distribusinya kita menguasai apa enggak? Dari sisi posisi persaingan bagaimana? Ya, ketat apa enggak? Apakah masih di blue ocean misalnya? Masih blue ya, masih biru ya, belum berdarah-darah, belum red. Siklus umur produknya gimana kira-kira? Bisa pendek atau panjang? Proses produksinya seperti apa? Mampu nggak kita menghasilkan? Fasilitas produksinya kita kuasai atau enggak? Di dalam negeri tersedia apa enggak nih untuk sarana prasarana produksinya? Kemudian terus begitu ya, dibaca satu persatu, kemudian di checklist. Nah, di situ kita akan bisa menilai kalau di antara ide-ide yang ada itu nilainya paling tinggi, maka berarti kita yang akan pilih. Jadi di sini kan ide itu biasanya lebih dari satu ya, ada ide 1, ide 2, ide 3 gitu ya. Ide 1, ide 2, ide 3 seperti apa, nanti nilai yang paling tinggi, nah itu yang kita concern dan fokus ya terhadap itu. Jadi jangan banyak ide, nanti malah justru kita nggak akan fokus, nggak akan menghasilkan sesuatu. Jadi pilihlah ide yang paling realistis, paling mungkin dilakukan berdasarkan dari penilaian indikator seperti ini ya. Oke, berikutnya ini kita bicara tentang sebetulnya studi kelayakan itu diperlukan atau tidak gitu ya. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa menghitung ya dengan menggunakan BC namanya, BC analysis ya, benefit and cost analysis ya, benefit and cost analysis. Ketika kita bicara dari sisi cost, artinya ketika kita membuat studi kelayakan itu berapa sih yang harus kita keluarkan ya. Kemudian dari sisi waktu kita kira-kira untuk membuat studi kelayakan itu butuh waktu yang berapa lama gitu. Kalau kita terlalu lama misalnya bisa jadi kemudian idenya sudah diambil orang lain gitu ya. Kemudian skill juga ya, kita punya keterampilan enggak di bidang itu. Ya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kita untuk mempermudah kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif ya. BC analisis itu apa? BC adalah rasio yang membandingkan antara manfaat yang diperoleh dari suatu aktivitas usaha yang akan dihasilkan jika usaha tersebut berhasil atau gagal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat studi kelayakan. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Langkah-langkahnya pertama kita hitung biaya total yang akan dikeluarkan untuk menyusun studi kelayakan. Kemudian yang kedua kita hitung kira-kira opportunity cost yang akan hilang jika bisnis itu gagal. Jadi kalau kita lakukan suatu investasi dan kemudian investasi itu gagal, nilai kerugiannya itu berapa, gitu ya. Nah, kalau biaya studi kelayakan itu lebih kecil biayanya dibandingkan dengan nilai kerugian yang akan muncul, berarti kita bisa mengatakan bahwa studi kelayakan itu perlu dilakukan. Atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ini benefit and cost analysis adalah kita membandingkan antara manfaat dengan total biayanya. Jadi kalau manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk menyusun studi kelayakan,
berarti studi kelayakan itu perlu dilakukan. Ya, karena kalau nanti gagal, kerugian kita lebih besar dibandingkan dengan kita menyusun studi kelayakan, ya, membiayai dari suatu studi kelayakan. Oke, ya, ini contoh. Jadi ada Pak Mirza. Dia ada rencana untuk investasi, ya. Biaya startupnya diperkirakan sekitar 30 juta, ya. Investasinya 2 miliar. Kemudian untuk startup itu sekitar 30 juta gitu ya. Nah, berencana sekitar 6 bulan rencana investasi itu akan dilakukan dan rencananya akan dibiayai dengan modal sendiri gitu ya. Jadi tidak menggunakan modal lain. Nah, apakah perlu studi kelayakan atau tidak gitu ya? Dengan rencana Pak Mirza ini untuk melakukan sebuah investasi, ya, yang ya sekitar 2 miliar yang akan dilakukan. Nah, studi kelayakan itu membutuhkan dana kurang lebih sekitar 20 juta gitu. Nah, apakah ini perlu nggak sih? Karena harus mengeluarkan uang 20 juta gitu. Nah, setelah dianalisa, total biaya studi kelayakan udah 20 juta tadi ya, kita perkirakan. Kemudian manfaatnya apa? Jika usaha ini gagal, maka tentunya dari hasil studi kelayakan itu nanti kita akan bisa mengatakan jangan dilanjutkan karena ini tidak layak, tidak visible. Gitu ya. Nah, ketika hasil studi kelayakan mengatakan itu tidak layak, berarti kita sudah mencegah adanya sebuah kegagalan bisnis. Ya, mencegah adanya suatu kegagalan bisnis gitu. Nah, kita hitung berapa kerugian kalau seandainya tanpa studi kelayakan itu, yaitu 30 juta, ya, 30 juta ditambah dengan masa grace period selama 6 bulan. Dari masa pembangunan itu butuh waktu sekitar 6 bulan, dikalikan dengan opportunity cost, ya, 2 miliar, ya, kali 0,5 dari suku bunga deposito. Kenapa bunga deposito? Karena kalau 2 miliar itu selama 6 bulan ditanam di dalam deposito, akan menghasilkan uang, ya, gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 60 juta, ya, sebesar 60 juta. Jadi artinya Tuan Mirza, kalau seandainya dia tidak melakukan studi kelayakan, kemudian dia membabi buta karena emosional, dia investasi ya selama 6 bulan, gitu ya, selama 6 bulan, ternyata gagal, gitu ya, maka dia kehilangan uang 90 juta, gitu ya, karena dia harus keluarkan biaya startup, ya, perizinan dan sebagainya, kemudian setelah dananya juga tidak bisa dipakai selama 6 bulan gitu. Nah, seandainya dana itu didepositokan, dia dapat 60 juta. Nah, totalnya berarti berapa? 90 juta. Sementara kalau dia lakukan studi kelayakan hanya habis 20 juta. Gitu ya. Nah, kalau demikian, maka berarti manfaatnya lebih besar ya dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ya, manfaatnya dia bisa mencegah kerugian 90 juta itu, gitu ya. Kalau seandainya ternyata tidak layak, gitu ya, tidak visible. Ya, kalau visible, nah kita sudah punya guideline, kita sudah punya business plan, karena studi kelayakan itu bisa menjadi business plan kita. Nah, demikian saudara sekalian, ya. Jadi studi kelayakan itu bisa memberikan manfaat, gitu ya, dan kemudian kita bisa nilai apakah perlu atau tidak kita melakukan atau melaksanakan studi kelayakan dalam menjalankan suatu ide, gitu ya, suatu ide. Oke ya, soal kasus silahkan kalian pelajari, kalian bisa menyelesaikan sendiri, tapi di sini juga sudah dibuatkan bagaimana cara penyelesaiannya. Saya kira kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya. Baik, oke, kok masih ada ya? Ini mungkin tambahan kali ya, tujuan. Berarti kalau demikian, tujuan studi kelayakan apa? Menghindari terjadinya risiko kerugian, ya. Melengkapi persyaratan. Jadi
dengan studi kelayakan itu untuk beberapa bisnis tertentu itu menjadi wajib, ya menjadi wajib. Misalnya kita ada mau bikin pendidikan rumah sakit misalnya, maka itu menjadi wajib gitu ya. Atau kita mau bikin sekolah atau bikin universitas ya, sekolah tinggi misalnya KSTE gitu ya. Itu tidak bisa semata kita sendiri, kan harus izin dulu ya, bikin studi kelayakan. Nah, gitu, wajib itu. Atau misalnya kita mau bikin usaha-usaha yang memerlukan izin dari pemerintah, sekarang semuanya harus menggunakan studi kelayakan. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, gitu ya, Undang-Undang Omnibus Law atau Ciptaker nomor 11 tahun 2020 kemarin, semua usaha sekarang harus berbasis pada penilaian risiko bisnis. Nah, risiko bisnis apa? Ya, studi kelayakan itu risiko bisnis. Ya, jadi risiko bisnis itu ya studi kelayakan itu. Ya, nah, saudara sekalian, nah ini tahapan analisis ya. Jadi akan berguna ya bagi analis itu sendiri, manfaatnya studi kelayakan, bisa bagi manajemen nanti yang akan menjalankan, bagi investor pastinya, bagi pemerintah untuk menilai dan memberikan izin apakah ini layak atau tidak gitu ya. Ya, kemudian masyarakat akan mendapatkan informasi apakah berdampak berisiko bagi kesehatan masyarakat atau mungkin akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan seterusnya. Nah, itu akan bisa diketahui dari studi kelayakan yang dilakukan ya. Baik, sampai di sini tadi ada yang mau bertanya, saya persilakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Yep. Pertanyaan tentang contoh kasus yang pertama, Pak. Ya. Kayaknya studi kelayakannya BC-nya bukan 3 kali deh, Pak, tapi 4,5 kali. Karena kan rumusnya itu nilai manfaat dibagi sama total biaya studi kelayakan bisnis. Kalau ternyata nilai manfaatnya 90 juta, kan harusnya dibagi 20 juta, Pak, bukan 30 juta kayak yang di slide ya. Nah, yang jadi di contoh yang di slide kayaknya jawabannya bukannya 4,5 kali, Pak. Mana ya tadi ya? Contoh ya. Contoh yang pertama Bapak omongin. Slide 25, Pak. Oh ya. Ya 90 dibaginya 20 juta kan ya Pak? 20 dibagi 20 juta ya? Iya. Itu salah ya, salah. Iya, betul. Makasih. Pak, sama saya mau nanya Pak, kenapa opportunity cost-nya dikalinya ke bunga deposito ya Pak? Oh ya, itu opportunity cost-nya 2 miliar ya. 2 miliar kali 0,5 berapa ya? 10 juta. Ketemunya 10 juta ya. Kalau 10 juta kali 6 bulan berapa ya? 60 juta. 60 juta ya. Kalau 60 juta ditambah 30 juta berapa ya? Ya, 90 juta Pak. Nah, yang saya mau tanya Pak, kenapa rumusnya yang ada di contoh ini dikali ke suku bunga Pak? Oh ya, kenapa dikali dengan suku bunga? Karena itu namanya opportunity, jadi kesempatan biaya. Seharusnya itu kalau dana 2 miliar itu kita taruh di deposito, kita akan dapatkan uang sebesar 60 juta Mas dari 2 miliar itu. Nah, ya Pak, pertanyaannya kenapa kan sebenarnya kalau ada 2 miliar terus opportunity-nya ditaruh deposito segitu. Kalau ditaruhnya di tempat lain kan nilainya pasti beda juga, Pak. Jadi kenapa? Ya. Kenapa deposito ya? Karena investasi yang paling aman. Investasi yang paling aman. Ya. Nilai paling aman dan pasti gitu. Jadi Pak, kalau kita ngitung BC ini udah pasti nilai modal dikaliin ke opportunity cost-nya ke deposito ya Pak? Iya, deposito atau obligasi. Ya, deposito atau obligasi.
Nah, sama saya mau tanya lagi Pak, tadi itu saya kayaknya salah jawaban yang di pretestnya. Yep. Di pretest tuh ada pertanyaan soal rasio di kelayakan bisnis tuh nilai wajarnya berapa banding berapa. Nah, di sini juga belum dijelasin sih Pak. Ya, jadi soal pertanyaan yang ada di pretest tuh nggak sempat ada di slide dan Bapak jelasin Pak soal rasio apa ya tadi pertanyaan saya lupa deh. Berapa nilai wajar studi kelayakan bisnis Pak? Gitu. Ya, kalau nilainya di atas 1, ya nilainya di atas 1 itu layak, gitu ya. Di atas 1 maksudnya Pak? Di atas 1 berarti kan 1:1, ya misalnya total biayanya 20, kemudian manfaatnya 20, misalnya, kan berarti 1 nilainya, rasionya. Oke. Oh, berarti rasionya harus 1:2 biar 1 dibanding lebih dari 1 gitu ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau lebih dari 1 berarti kan manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Baik, kalau nggak ada. Pak, maaf Pak. Satu Pak. Silakan Mas. Pak, idealnya itu kalau misalkan kegagalan studi kelayakan itu berapa persen dari investasi ya Pak? Idealnya, maksudnya pada umumnya itu seperti apa sih Pak? Maksudnya, kalau misalkan dari hitungan tadi yang Bapak sampaikan kan sudah ada rumusnya yang tadi disampaikan ya Pak, di apa namanya di slide-nya. Ya. Nah, tapi ini kalau misalkan seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan misalkan, itu kan kalau misalkan dihitung aja kurang dari 10% dari ini ya Pak, kurang dari 10% dari nilai investasi ya Pak. Iya. Nah, maksudnya idealnya kegagalan studi kelayakan itu berapa persen sih Pak dari investasinya? Maksudnya layak dijalanin atau tidaknya gitu Pak, dari total presentasinya saja Pak. Iya, studi kelayakan itu kan ada 5 aspek ya Mas ya, ada 5 aspek. Itu yang tadi diceritakan itu adalah layak atau tidak kita melakukan studi kelayakan itu sendiri, ya harus dipahami ya, bukan layak atau tidaknya investasi, bukan ya. Sampai di sini paham? Ya, jadi jangan dicampur adukan dengan menilai kelayakan bisnis. Kita belum masuk kepada penilaian kelayakan bisnis ya. Tapi kita baru bicara tentang kita itu perlu nggak sih lakukan studi kelayakan gitu. Jangan sampai misalnya begini ya, kita mau investasi nilainya 5 juta. Tapi studi kelayakan yang kita lakukan misalnya 20 juta kita habis misalnya. Ya ngapain kita studi kelayakan? Kita bisnisnya cuma 5 juta gitu ya. Kok mau lakukan studi kelayakan dengan menghabiskan biaya sampai misalnya 10 juta misalnya, ya itu nggak layak. Ngapain kita melakukan studi kelayakan gitu. Oke, dari sisi itu yang tadi dibicarakan adalah di konteks itu gitu ya. Nah, namun cara berpikir dalam studi kelayakan itu yang krusial, yang penting. Jadi kalau kita nanti misalnya katakanlah ingin menjadi seorang business owner, kita menjadi seorang calon investor misalnya, kita sudah tahu cara berpikir kita yang benar. Dari mulai menganalisis pasar, kemudian menganalisis aspek produksi, aspek SDM, aspek legal, aspek keuangan. Nah, jadi masalah itu kemudian kita lakukan sendiri untuk ide kita, itu nggak ada masalah dan itu harusnya begitu ya dalam cara berpikir seorang pebisnis well educated. Makanya sekarang kalau kalian perhatikan para pebisnis startup yang sekarang muncul di Gojek, di Bukalapak, semuanya itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah sekolah. Dulu waktu zamannya Bob Sadino itu populer, ngapain sekolah? Ibaratnya kan begitu. Tapi sekarang kebalik, saudara sekalian. Jadi sekarang kalau nggak sekolah, jangan berpikir kemudian nanti akan jadi seorang pebisnis yang berhasil. Yang kita hadapi ke depan itu serba kuantitatif gitu ya, serba semuanya terukur gitu, semuanya terukur gitu.
Jadi nggak ada lagi idiom seperti zaman dulu ngapain sekolah untuk menjadi pebisnis gitu ya. Itu udah terlempar itu. Ya, udah masanya udah berbeda gitu. Kalau sekarang menjadi pebisnis yang sukses kita harus tahu tentang bisnis yang benar gitu. Makanya anak-anak muda itu yang baru lulus itu fresh graduate itu dia udah punya konsepsi bisnis yang benar gitu. Dari mulai dia survei. Jadi kalau kalian perhatikan itu para startup bisnis yang berbasis pada platform digital itu tidak serta-merta kemudian mereka langsung sukses, enggak. Mereka berdarah-darah, mereka lakukan tes market test, ya mereka lakukan survei, mereka mengidentifikasi pasar gitu. Ya, jadi tahapan-tahapan dalam di dalam konsepsi bisnis berbasis pada akademik itu dijalankan. Itu kenyataannya sekarang. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada kiranya sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi ya, saya sengaja bawa Anda tarik ke atas ke udara nih, saya lepas gitu ya. Saya bikin Anda mungkin nggak suka sama saya, nggak ada masalah. Pak Bagio kok gitu sih gitu ya. Pasti ada ngomong begitu. Saya udah ngerti gitu ya. Kan kaget. Pak Bagio gini aja nggak boleh, gini aja nggak boleh. Ini dunianya sudah berbeda, kawan. Beda sekarang. Ya. Jadi bukan zamannya lagi ya, Pak. Iya. Bukan zaman beda yang dengan waktu lagi ya, dulu Pak. waktu kita ketemu di kelas bisa nilai juga bisa saya sedikit ini perbaiki, saya ubah begini gitu. Sekarang semuanya terrecord loh. Jadi saya nggak bisa ngubah gitu. Karena ada jejak yang namanya rekam jejak digital itu nggak bisa diubah. Ya, sama dengan ketika kalian nanti misalnya upload apapun tulisan kata-kata gitu ya di dalam media sosial itu nggak bisa dihapus loh, hati-hati ya. Jadi jangan sampai membuat profil performance kita itu turun ya. Bikin sesuatu yang positif, bikin sesuatu yang memberikan value kepada diri Anda gitu ya di dalam media sosial ataupun gitu. Itu nanti akan terrecord terus ya, akan ketika ada nanti big data analytics namanya ya, big data analytics ya, big data yang menganalisa berbasis pada big data itu semuanya nanti akan ketarik semua gitu. Kalau kitanya pernah ngupload hal-hal yang negatif, apalagi negatif tentang diri kita itu waduh nggak bisa dihapus sudah sama sekali gitu ya. Jadi ini adalah proses pembelajaran berbasis pada secara online gitu, kemudian berbasis pada cloud ya, jadi ya seperti inilah yang kita akan hadapi ya. Tapi percayalah bahwa saya punya niat baik untuk Anda agar Anda bisa belajar kemudian serius dan ya tentunya bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.